Sampai saat ini, Chen Ping tidak berani bertanya. Wanita, pria tua itu mengerutkan kening, cantik sekali. Chen Ping tidak tahu bahwa putri dari Kabupaten Jialing terkait dengan kepala klan pelatihan tubuh kuno, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Chen Ping mengobrol dan berjalan dengan lelaki tua itu untuk waktu yang tidak diketahui, ketika sebuah istana tiba-tiba muncul di depan mereka. Ketika mereka melihat istana ini, semua orang tercengang. Bahkan Chen Ping mengerutkan kening, ekspresinya menjadi tegang. Karena istana ini persis istana tempat Chen Ping dan yang lainnya bertemu dengan iblis tua setelah mereka pertama kali masuk. Melihat ekspresi semua orang, lelaki tua itu tersenyum dan menebak apa. Melihat tempat ini, apakah kamu takut? Pria tua itu tersenyum ringan. Chen Ping tidak berbicara, tapi ekspresi wajahnya sudah menjelaskannya. Pria tua itu melangkah maju, dengan lembut mendorong membuka pintu tembaga tinggi, dan masuk ke dalam. Melihat pria tua itu masuk, Chen Ping menggigit giginya, dan mengikutinya masuk. Yang lain menatap kosong, tapi tidak ada yang berani masuk. Mereka tidak ingin kembali ke jalan semula lagi, dan adegan perkelahian masih terjadi pada mereka. Di dalam pikiran, saat semua orang ragu-ragu, pintu tiba-tiba tertutup. Petik 2. Ji Yun dan Lao Sun semuanya bergegas dan mendorong pintu dengan keras, tapi mereka tidak bisa mendorongnya sama sekali. Membuka, melihat ke pintu yang tertutup, Chen Ping tiba-tiba menjadi gugup. Chen Ping memandang lelaki tua di depannya dengan hati-hati, dia benar-benar takut orang ini tiba-tiba menjadi setan tua. Jangan takut, meskipun aku tahu apa yang telah kamu lalui, tapi dunia ini tidak hanya tersedia untuk saudaraku. Saya hanya akan tinggal di gubuk jerami saya dan tidak pernah datang ke sini. Petik 2. Aku telah menunggu jiwa yang tersisa menghilang dan dunia runtuh. Melihat tatapan ketakutan Chen Ping, lelaki tua itu tersenyum dan menjelaskan. Senior, untuk apa kamu membawaku ke sini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tentu saja untuk mencegah adik laki-lakiku membentuk kembali tubuhnya, jangan biarkan dia dibangkitkan. Orang tua itu berkata, kalau begitu kita bisa pergi bersama, dan kemudian kamu berurusan dengan iblis tua itu, dan aku akan merebut Ice Soul Pill, bukankah itu cukup? Chen Ping tidak mengerti mengapa masalah sesederhana itu begitu misterius ya, juga menempatkan. Kunci dirimu di sini. Kamu tahu bahwa kekuatan adik laki-lakiku akan sangat berkurang ketika dia meninggalkan altar. Mungkinkah kekuatanku akan berkurang ketika aku meninggalkan daerahku? Bukankah itu akan melemah? Orang tua itu bertanya. Ini, Chen Ping kehilangan kata-kata untuk sesaat, dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Aku menunggumu di depan, selama kamu lewat sini, kamu akan melihat dunia yang berbeda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kali ini, hanya Chen Ping yang tinggal di aula gelap. Chen Ping melihat-lihat, dan menemukan bahwa aula utama ditopang oleh beberapa pilar, dan bagian depannya kosong, dan tidak ada gerbang cahaya seperti di awal. Chen Ping berpikir sejenak, dan akhirnya dia hanya bisa berjalan menuju tempat gelap di depan. Kedalaman yang gelap membuat Chen Ping merasa sedikit tidak nyaman, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan menuju kedalaman istana. Chen Ping maju beberapa langkah, dan tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasa di sini dia tidak cara untuk memobilisasi kekuatan apapun di tubuh. Selain itu, ada paksaan langit dan bumi di ruang sekitarnya, terus-menerus menekan ke arah Chen Ping. Ini membuat Chen Ping merasa sangat berat setiap langkah ke depan. Chen Ping perlu menggunakan kekuatan tubuhnya yang paling primitif untuk maju selangkah demi selangkah. Segera, dahi Chen Ping sudah dipenuhi keringat, dan setiap langkah yang dia ambil, dia mengerahkan kekuatan yang besar. Dan batu biru di bawah kakinya akan hancur setiap kali dia mengambil langkah. Mungkinkah ini ujian bagiku, dan ada hal baik yang menungguku di masa depan? Hati Chen Ping bergerak sedikit, lalu dia mengertakkan gigi dan berjalan maju. Di aula yang gelap, paksaan dari lingkungan terus meningkat, dan sepertinya tidak ada akhir itu biasa. Di bawah paksaan seperti itu, mantra dan senjata sihir apapun tidak berguna, dan kita hanya bisa mengandalkan kekuatan dan keinginan tubuh murni untuk melawan. Pakaian Chen Ping basah kuyup oleh keringat, dan saat ini dia merasa seolah-olah sedang melihat dunia. Maju terus, setiap langkah seperti mengalami hidup dan mati.
Tiba-tiba, lutut Chen Ping lemas, dan dia berbaring di tanah. Chen Ping terengah-engah, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berjuang untuk bangun lagi. Chen Ping berjalan maju selangkah demi selangkah, dan ruang gelap di depannya berangsur-angsur menjadi lebih terang. Sosok pria tua itu juga muncul. Pria tua itu menatap Chen Ping dengan ekspresi sedikit terkejut di matanya. Melihat lelaki tua itu muncul, Chen Ping tahu bahwa dia akan berhasil, jadi dia mendapatkan lebih banyak kekuatan. Pada akhirnya, Chen Ping akhirnya berjalan di depan lelaki tua itu. Ketika dia mengambil langkah terakhir, paksaan itu menghilang dalam sekejap, dan dia menjadi tidak terlihat. Tidak ada jejak. Chen Ping hanya merasakan tubuhnya mengendur, dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Awalnya, dia telah melawan paksaan dengan seluruh kekuatannya. Sekarang paksaan itu tiba-tiba menghilang, kekuatan Chen Ping masih mengerahkan kekuatan, dan dia langsung jatuh. Orang tua itu memandang Chen Ping, dan mengangguk puas, tubuhmu sangat kuat, kamu layak menjadi tubuh emas naga sungguhan, tampaknya muridku yang tidak berbakti cukup pandai memilih orang. Orang tua itu sangat puas dengan tubuh Chen Ping, dan dia juga tahu bahwa alasan mengapa Chen Ping memiliki kunci harta karun dipilih oleh patriark klan pelatihan tubuh kuno saat ini.